Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya Kemar Ramdan dalam dialog produktif hari Selasa, sesi sore. Sore ini kami akan mengangkat tema berjuang dan berbakti menyembuhkan negeri dari pandemi. Dan sekali lagi ini merupakan program kolaborasi dari Kementerian Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN. Dan nanti akan bergabung bersama kita dalam dialog ini Letko Laut Dr. Gigi Muhammad Arifin. Beliau adalah Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Narasumber yang kedua adalah Dr. Aulia Gifarisani, yang juga dokter di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet, dan Lia Agustina, yang merupakan perawat Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Dan di tanggal 10 November ini yang merupakan Hari Pahlawan, sengaja kami mengundang narasumber-narasumber dari Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet karena kami ingin mengapresiasi bahwa mereka-mereka yang kami undang ini adalah pahlawan kemanusiaan, pahlawan kesehatan yang tentu saja kita akan gali inspirasi-inspirasinya dari beliau. Tapi sebelum berdiskusi dengan narasumber-narasumber, kita akan saksikan video berikut ini. Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran yang mulai beroperasi sejak 23 Maret 2020 dibuka untuk mengantisipasi adanya lonjakan pasien yang terpapar virus corona. Selain perlengkapan yang memadai, ruang-ruang perawatan yang tersebar di beberapa tower, RSDC juga didukung oleh ribuan orang mulai dari dokter, perawat, tenaga kesehatan dan laboratorium, sukarelawan, petugas TNI dan Polri, dan unsur-unsur pendukung lainnya. Pada puncak-puncak penyebaran COVID-19, para petugas di RSDC terus menerima kedatangan pasien dan semua bahu-membahu merawat para pasien. Buat sebagian orang yang merasakan sentuhan perawatan dan pelayanan mereka, sering mereka dianggap sebagai pahlawan. Pahlawan kemanusiaan yang berjuang untuk kesehatan anak negeri di masa pandemi. Walaupun mereka sendiri merasa bukan pahlawan karena mereka semata berjuang, berbakti dan mengabdi bagi kesehatan negeri. Di Hari Pahlawan ini, kita akan berbincang dengan mereka yang tidak pernah berpikir bahwa mereka adalah pahlawan karena yang mereka lakukan adalah upaya untuk bersama-sama dengan semua lapisan masyarakat bergotong royong untuk memulihkan kesehatan negeri dan kembali berlari membangun negeri ini. Bagaimana para pahlawan kemanusiaan ini menjaga semangat dalam tekanan pekerjaan yang berat di masa pandemi? Akan segera bergabung bersama kita dalam dialog produktif Letkol Laut Dr. Gigi Muhammad Arifin, Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet, Dr. Aulia Gifarisani, Dokter Rumah Sakit Wisma Atlet, dan Lia Agustina, perawat di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Namun saya juga ingin menyapa rekan-rekan media yang hadir di YouTube kami, dan kami juga akan memberikan kesempatan untuk rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan untuk narasumber-narasumber kami nanti melalui Slido dengan hashtag Garda Terakhir Indonesia, yang juga dapat diakses melalui apps di smartphone Anda atau melalui browser. Juga mohon dicantumkan format nama peserta _ nama media, lalu tuliskan pertanyaan Anda. Sebelum bergabung dengan narasumber kami, kita akan saksikan video berikut ini. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang siap berkorban demi meneruskan asa. Ada yang harus lembur walau bekerja dari rumah. Ada yang harus pintar mencari kesempatan baru. Ada yang setia memastikan keamanan. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus berjuang menuntut ilmu di tengah pandemi. Saat ini, ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Ada yang terus mengayuh harapan. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Selamat sore, sudah hadir lengkap 3 orang narasumber
istimewa kita hari ini dari Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet, Letkol Laut Dr. Gigi Muhammad Arifin, Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet, Dr. Aulia Givari Nisa, dokter Rumah Sakit di Wisma Atlet juga, dan Lia Agustina, perawat di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Dok, Ya. selamat sore. Sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Tetap sehat-sehat semangat ya. Tetap semangat ya. Semangat. Oke, hari ini kami hadir 3 orang narasumber yang tentu saja sangat istimewa. Para dokter, komandan lapangan juga yang sudah mengabdikan diri sejak bahkan sebelum COVID ya, sudah mulai aktif untuk mengabdikan dirinya untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wisma Atlet. Kita langsung sapa dan tanya ya, kita pengen tahu lebih jauh, ingin menggali lebih jauh bagaimana sih day to day gitu ya, hari ke hari yang penuh tantangan, penuh perjuangan gitu untuk menangani pasien-pasien COVID. Biar lebih jelas untuk Letkol Laut Dr. Arifin, Ya. silakan. Seperti apa Anda menjalani hari-hari kalau di Rumah Sakit Wisma Atlet mungkin sudah 7 bulan, hampir 8 bulan ya. Tapi sebelum itu kan juga Ya. sudah aktif ya, Ya. di Pulau Natuna ya. Ya. Boleh Terima kasih. diceritakan, Oke. dokter? Terima kasih, Mas. Ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat sore. Ya. Selamat Hari Pahlawan. Ya. Kita tetap semangat sampai detik ini untuk melawan dari wabah COVID-19 ini. Ya. Karena ini adalah pandemi dan musuh kita bersama. Ya. Sebelumnya memang saya satuan kami Batalion Kesehatan 1 Marinir itu dipercaya dari komando atas memang untuk melaksanakan observasi di Pulau Natuna, ex Wuhan yang pertama ya. Ya. Ini merupakan sesuai dengan jadi kepercayaan ya. Kepercayaan adalah suatu kehormatan, kata dari Komandan Korps Marinir kami, Mayor Jenderal TNI Suhartono. Ya. Jadi beliau selalu menyampaikan bahwa kepercayaan adalah suatu kehormatan dan harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian satuan kami setelah melaksanakan tugas di observasi di Pulau Natuna, yaitu WNI yang berasal dari Wuhan, tentunya namanya pertama kali kita tahu Wuhan itu kan suatu kata-kata yang sangat horor. Nah, begitu tiba di Natuna pun ya kita tidak menyalahkan masyarakat. Kalau mereka pengetahuannya, masyarakat Natuna sempat menolak ya. Karena memang pengetahuan tentang COVID-19 sendiri mereka masih abu-abu, artinya belum jelas. Sehingga pemahaman ke masyarakat di Pulau Natuna saat itu juga disampaikan, sehingga gelombang kedua Natuna yang rencana untuk observasi mereka sudah bisa menerima waktu itu. Kemudian setelah Natuna, satuan kami dipercaya kembali untuk melaksanakan observasi di Pulau Sebaru. Jadi kita ketahui bahwa Pulau Sebaru adalah pulau di gugusan Kepulauan Seribu yang letaknya ujung, sehingga bagaimana menjangkaunya adalah sangat susah sekali, sehingga perlu kapal-kapal perang yang waktu itu mendistribusikan logistik, termasuk personil, termasuk kami pun naik juga dari Natuna kemudian ke Pulau Sebaru ya, menggunakan waktu itu Hercules ke Halim, kemudian baru kita ke Pulau Sebaru. Jadi tantangan-tantangan yang di lapangan seperti itu yang kita sudah day by day, jadi sesuatu yang sangat menakutkan sekali. Dan kita alami memang benar-benar itu di Pulau Sebaru. Pulau Sebaru kita ketahui bersama bahwa ada anak buah kapal pesiar, Diamond Princess yang kita ketahui dari Jepang, yang sangat infeksius kapal itu, ribuan orang positif, anak buah kapal pesiar kita yang positif pun ada di sana. Sehingga itulah yang pertama kali kita bertemu dengan orang yang pernah positif menjadi negatif. Nah, kemudian yang orang yang negatif dan orang yang perjalanan dari Jepang ke Indonesia, kemudian di Pulau Sebaru itu, dalam perjalanannya kita juga tidak pernah tahu bahwa mereka akan menjadi positif. Itu yang sangat kita memang takuti pertama kali. Jadi usaha pakai APD pun waktu itu ya saat pertama kali untuk
benar-benar yang kita harus perfect, artinya benar-benar melindungi diri kita adalah waktu bertemu dengan pasien dari atau anak buah kapal yang kita observasi di Pulau Sebaru. Kemudian dari Pulau Sebaru hampir 20 hari kita di sana. Jadi memang tingkat kesulitannya karena daerah memang jauh dari mana-mana, artinya memang logistik semua juga harus didorong dengan kapal KRI Angkatan Laut waktu itu kan. Ya, itu sehingga tingkat kesulitannya operasi di daerah di situ lebih susah untuk mendapatkan logistik, artinya logistik tambahan. Semua orang kan kadang bisa beli rokok, beli apapun itu bisa untuk tambahan di pulau itu kan. Kalau ini agak jauh dari mana-mana. Kemudian sukses dari Pulau Sebaru kita lanjutkan maraton. Jadi habis dari Pulau Sebaru satuan kami masih dipercaya juga untuk menjadi bagian dari pengelolaan dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kemayoran, Wisma Atlet. Ya, sampai saat ini ya kendala-kendala, tantangan tentunya sangat banyak sekali ya, mulai dari awal berdiri Rumah Sakit Darurat, karena kita kebetulan punya pengalaman lapangan untuk bagaimana menghandle pasien COVID-19 itu seperti apa secara psikologis, secara bagaimana kita membuat mereka, mensupport mereka sehingga tidak down mentalnya. Ya alhamdulillah karena kita sudah punya pengalaman di Pulau Sebaru, yang pasien yang tentunya orang yang confirm positif, pernah positif kemudian negatif, secara psikologis kan mereka akan memang drop. Ya kita pelajari memang di lapangan, learning by doing dari Pulau Sebaru, kemudian kita aplikasikan di Wisma Atlet. Alhamdulillah ya segala rintangan sampai detik ini masih kita bisa lalui dan alhamdulillah lancar. Baik dok, kurang lebih 7 bulan atau 8 bulan bertugas di Rumah Sakit Wisma Atlet itu pastinya tidak mudah ya Dokter Arifin ya. Apalagi juga harus menghandle dari berbagai macam karakter pasien, juga berbagai macam karakter dokter juga, tadi ada dokter anestesi, dokter spesialis gitu. Sejauh ini apa yang paling sulit atau yang paling menantang ya untuk Jadi selama ini sampai detik ini yang saya rasakan yang paling menantang itu adalah bagaimana menghadapi pasien-pasien itu aja. Saya sebagai customer care juga, artinya saya biasa memang dari keluhan apapun dari pasien, karena saya komandan lapangan juga dari mereka. Saya biasa menerima pasien di depan IGD yang sebelum-sebelumnya itu adalah klaster-klaster ya, kayak anak buah kapal itu kita pernah menerima 211 orang positif langsung ke depan IGD kita, sehingga saya harus bisa mengendalikan sejumlah 211 orang itu. Saya briefing dulu per peleton seperti itu, kita sampaikan hal-hal apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan selama di sini. Kemudian memang pengalaman kami memang anak buah kapal itu memang cenderung lebih susah untuk dikendalikan. Tetapi itu tantangan tersendiri buat kami. Jadi dari jamaah juga awal-awal kan kita berdiri, ada pasien juga yang dari jamaah Goa, dari kebun jeruk waktu itu juga. Mereka tetap ngeyel, tidak melaksanakan protokol kesehatan walaupun sudah kita briefing ya dari awal datang apa yang boleh tidak dilakukan, bahkan pengen merokok, membeli rokok seperti itu. Kemudian bahkan mereka sholat masih berjamaah, rapet-rapetan, tidak bermasker, salaman-salaman seperti itu. Itu tantangan buat saya. Saya pun langsung terjun ke lantai 22 waktu itu, saya ingat sekali. Sehingga saya kumpulkan jamaah itu, saya sampaikan secara, memang saya kebetulan ada basic ilmu agama Islam yang sedikit saya sampaikan ke mereka bagaimana ikhtiar itu seperti apa ya dengan cara saya, sehingga kalau tidak melaksanakan protokol kesehatan berarti mereka bunuh diri, semapun nanti meninggal pasti masuk neraka. Saya sampaikan seperti itu karena tidak ada ikhtiar. Saya umpamakan sudah ada jurang di depan, sudah tahu itu jurang dalam, dia tetap terjun, mati. Nah, itu kan sama dengan bunuh diri. Saya sampaikan seperti itu sehingga pemahaman yang seperti itu mereka akhirnya bisa memahami, kemudian bisa melaksanakan protokol kesehatan itu. Sholat di kamar masing-masing, berdua berjarak. Sebelumnya mereka sholatnya di selasar itu, lantai yang di lantai 22 itu kan ada tempat kosong gitu. Mereka sholatnya di situ. Ya, tantangan itu yang paling menantang seperti itu. Ada pasien mengancam untuk bunuh diri, ada juga sudah 8 kali tes swab positif terus kan gitu. Ya, itu protes, kok positif terus gimana komandan? Saya handphone saya itu kan memang saya terbiasa untuk
sekalian saya share ke mereka, yang tertua dari grup mereka siapa, sehingga ada apapun bisa komunikasi tidak putus. Saya sebagai customer care. Nah, itu salah satunya itu. Ada yang mau pengen bunuh diri, saya ngomong turun dulu ke lobby, saya ketemuin di situ. Saya sampaikan hal-hal yang positif tentunya. Jangan seperti itu, gini-gini ini bukan sesuatu hal yang menakutkan sekali penyakit ini. Jangan stres, jangan ini saya sampaikan. Ini karena stres pengen pulang. Nah, waktu itu puasa sebulan penuh kan, pengen lebaran di kampungnya lah. Ceritanya gitu. Jadi saya sampaikan harus gembira di sini, nggak boleh stres. Ya akhirnya ngikutin kata-kata saya, terus kemudian habis lebaran baru negatif itu. Tapi udah terlambat, nggak bisa pulang kampung dia. Oke. Baik dok, masih banyak pastinya cerita-cerita menarik dari dokter Arifin. Tapi saya juga pengen menggali, mencari tahu cerita dari dokter Aulia Givari Nisa. Betul ya? Iya benar. Biasa dipanggil Mbak Farin. Iya. Mbak, mungkin bisa sharing juga ya, kenapa dokter Aulia ini, Mbak Farin ini bisa terlibat di rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran ini. Itu kan ada resiko tertular, ada ketakutan, ada kekhawatiran gitu. Kenapa tiba-tiba ingin terlibat di situ dan itu mulai kapan sih? Baik, sebelumnya selamat sore semua, terima kasih. Jadi awalnya itu saya masuk ke Wisma Atlet. Sebelum masuk ke Wisma Atlet saya kerja di salah satu rumah sakit di daerah Sulawesi Selatan. Nah, habis itu pas ada info-info yang beredar kalau misalnya Wisma Atlet buka relawan dokter, nah di situ kayak mulai tergerak gitu. Kayak pengen tahu nih, soalnya pengen tahu gimana sih kerja di dalam suasana pandemi kayak gini. Soalnya kan kalau misalnya di rumah sakit biasa itu APD-nya mungkin ada yang kurang, atau kita balik ke rumahnya sama keluarga, masih ketemu keluarga. Nah, jadi sempat kepikiran untuk kayaknya lebih menarik kalau misalnya fokus ke khusus COVID sendiri. Nah, akhirnya pas di bulan Agustus, dari April tuh udah pengen tuh, cuman minta izin ke orang tua nggak boleh. Nah, pas minta izin ke orang tua nggak boleh, akhirnya lanjut lagi kerja. Abis itu pas di bulan Agustus September udah dapat izin, akhirnya mulai gabunglah ke Wisma Atlet. Seperti itu. Di awal-awal seperti apa, Mbak? Tugasnya ya, bagaimana menghadapi pasien? Apa sih yang dilakukan atau yang di treatment untuk pasien-pasien itu seperti apa? Apakah ada kendala-kendala karena ini masih di awal gitu ya? Nah, awalnya itu pas masuk Wisma Atlet pasti parno dong yang pertama. Pas masuk tuh kayak ya ampun ini tempatnya COVID gitu. Cuman lama-kelamaan kayak ya udahlah, maksudnya ikhlas aja gitu. Maksudnya sekali seumur hidup, pengalaman juga kan. Jadi akhirnya ya udah coba. Terus pas masuk semua tuh di tes medical check up semua. Habis itu pas masuk mulailah ternyata nggak full time juga. Jadi ada 5 shift dibagi gitu. Kerjanya kita tuh 8 sampai 9 jam menggunakan hazmat. Nah, jadi memang sebenarnya menggunakan hazmat tuh capek, melelahkan, iya banget. Soalnya energi kita terkuras. Satu, panas iya. Kedua, gimana caranya supaya ngatur nafas supaya nggak ngep kan. Soalnya kita double terus ketutup semua. Akhirnya disitulah itu yang beratnya. Gimana kita melayani pasien, gimana kita fisik mental kita harus kuat juga. Tapi semuanya tetap harus ke total untuk pasien kan. Nah, jadi pas mulai shift itu mulailah kita. Jadi awalnya tuh aku di perawatan biasa. Itu selantai itu megang bisa 50 sampai 60 pasien. 50 sampai 60 satu pasien. Dokter. Itu pas lagi naik-naiknya di bulan September. Agustus September itu satu orang 50 pasien. Jadi kayak melayani semua pasien. Terus lama-lama habis itu bulan Oktober aku pindah ke HCU, ICU yang lebih high critical unit kan. Nah, itu satu orang bisa megang 8 sampai 9 pasien. Nah, itu sebenarnya jumlahnya lebih sedikit, cuman tanggung jawabnya lebih berat. Soalnya kita di situ sebagai kita membackup semua dokter-dokter konsulen seperti dokter jantung, dokter anestesi, dokter penyakit dalam dan sebagainya. Jadi kita semua yang standby yang pegang semua pasien-pasien high critical. Nah, jadi kita konsulnya ke dokter-dokter DPJP tersebut itu via handphone atau enggak nanti bisa kalau misalnya ditelepon bisa tiap hari datang kok konsulennya.
Cuman ya tanggung jawabnya lebih besar kalau di ICU, soalnya pasien-pasiennya lebih bukan beda sama yang di ruangan. Kalau di ruangan kan mungkin ada simptomatiknya kayak cuman batuk, demam. Nah kalau misalnya di ICU tuh lebih berat, soalnya kayak pasien sesaknya berat, terus biasa ada komorbidnya, kayak ada obes, DM, hipertensi. Nah itu yang memberatkan pasien-pasien COVID di sini. Seperti itu. Oke. Saya tertarik juga dengan 50 pasien ya, memanage 50 pasien satu dokter. Satu dokter. Itu kira-kira apa mengelola waktunya, mengelola fisiknya gitu. Itu kayak gimana ya, Dok ya? Nah, itu juga sebenarnya tantangan sendiri buat kita tim medis para dokter kan. Soalnya antara mental sama fisik kita harus kuatin diri sendiri, tapi kita juga mau kuatin ke pasien gitu. Jadi makanya kalau misalnya abis shift, abis jaga, kita benar-benar harus manfaatin waktu untuk istirahat total gitu. Jadi pas setelah jaga, benar-benar istirahat, jadi pas mulai jaga, mau nggak mau pasti harus fit kan. Nah cuman kadang kendalanya tuh emang pas pakai APD itu beda gitu feelingnya. Engap iya, panas iya, jadi nggak maksimal, fisik tuh nggak maksimal, cuman ya gitulah. Jadi kalau misalnya megang pasien 40-50 tuh kadang kewalahan, cuman kadang pintar-pintar ngatur waktu sendiri sih. Iya. Dok, mungkin ini juga informasi yang mestinya sih cukup penting ya untuk audiens kita gitu. Sebetulnya yang biasa dilakukan ya, regularly treatment untuk pasien-pasien itu seperti apa sih di Rumah Sakit Wisma Atlet ya? Itu kan levelnya juga lain-lain gitu. Yang diderita juga beda-beda gitu, termasuk juga ada komorbid tadi, penyakit penyerta. Itu melihatnya gimana ya? Jadi pas awal pasien masuk ke Wisma Atlet itu nanti di bagian depan ada yang petugas juga yang buat ngebagiin di mana nih tower-tower mana pasien ini, apakah pertama ada komorbid atau enggak, kedua ada itunya atau enggak, ada gejala atau enggak. Kalau misalnya nggak ada gejala itu ditaruh di ada 2 tower kemarin, cuman sekarang dijadikan 1 tower di tower 5. Nah itu pasien asimptomatik tanpa gejala. Jadi benar-benar pasien yang pure untuk isolasi mandiri. Nah kemudian kalau misalnya yang untuk yang tanpa gawat, yang ada gejala, seperti DM, hipertensi, pokoknya atau nggak obes, itu di tower 6 sama 7. Nah nanti kalau misalnya gejalanya nggak terlalu berat di tower 7, nanti kalau misalnya yang agak berat di tower 6. Jadi kurang lebih ada 3 jenis atau 3 Iya, level ada ya? 3 jenis. Terus kalau misalnya di pas yang ada komorbid juga itu dinilai lagi perlu apa enggak, di lantainya juga beda-beda. Apakah ada yang penanganan khusus, ada yang biasa aja gitu. Iya. Menarik. Mungkin masih banyak ya cerita menarik dari Dokter Aulia, tapi saya juga ingin ke Mbak Lia Agustina, mungkin juga bisa berbagi kisahnya ketika sedang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet itu, Mbak Lia. Kayak gimana sih Mbak, kenapa Mbak Lia juga tertarik atau terpanggil mungkin ya untuk mengabdi di Rumah Sakit Kemayoran gitu, yang tingkat level kekhawatirannya, ketakutannya atau kecemasannya atau penularannya sangat tinggi gitu, tapi kenapa berani untuk masuk ke wilayah itu? Selamat sore, terima kasih atas waktunya. Ya mungkin nggak jauh dari Dokter Aulia ya. Saat itu kan pas saya datang bulan April, sampai sekarang ya kurang lebih sudah 1 semester saya di Wisma Atlet. 6 bulan ya? Sudah 6 bulan, kurang lebih sudah 6 bulan. Nggak tahu kenapa saya juga merasa kok saya pengen terjun langsung gitu ke Wisma Atlet. Sebelumnya Mbak Lia itu tugasnya di mana Mbak? Saya di lantai perawatan biasa. Iya, saya di lantai perawatan, saya di tower 6 dinasnya. Oh memang sudah di Kemayoran ya? Sudah. Terus Mbak, lanjut. Kalau sebelumnya saya kerja saya dari Lampung, saya Lampung. kerja di puskesmas. Ya, kalau sekarang saya di tower 6 di lantai perawatan biasa. Nah, jadi saya merasa terpanggil aja, saya pengen gimana sih sebenarnya terjun ke sana, apa benar semenakutkan yang diberita. Memang keluarga juga melarang, apalagi saya punya anak, anak kecil 2, suami saya anggota Polri. Jadi emang awalnya juga nggak dapat izin. Tapi lama-lama karena tekad saya keras, saya memaksa pengen berangkat. Akhirnya keluarga mengizinkan. Ternyata setelah di Wisma Atlet ya tidak semenakutkan yang diberita. Seperti apa kira-kira
kondisi yang ditemui di Rumah Sakit Wisma Atlet ini? Gimana ya, kalau di pasien itu, pasiennya itu mungkin ya memang ada pasiennya yang stres, yang merasa itu butuh perhatian lebih. Bisa kita ajak ngobrol kayak gitu, kita ajak ngobrol di WA boleh, ketemu langsung pun boleh. Nah untuk di sana tugas perawatnya itu sendiri ini untuk tensi, terus bagi obat kayak gitu. Kalau untuk di Wismanya dengan teman-teman ya senangnya bisa ketemu teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Jadi Mbak Lia ini kan udah 6 bulan bertugas ya berarti di Wisma Atlet Kemayoran ya, di Rumah Sakit Darurat COVID. Sementara keluarga masih tetap di Lampung, Mbak? Keluarga di Lampung semua. Jadi gimana ini komunikasinya, atau apakah ada waktu jeda untuk sempat pulang atau keluarga yang mengunjungi, gimana Mbak? Oh nggak ada. Jadi 1 semester ini belum ketemu sama anak, sama suami, sama keluarga. Gitu. Jadi kita cuma via WhatsApp, video call itu aja. Tapi sejauh ini kondisi sehat kan, Mbak? Maksudnya pasti harapan dari keluarga juga kan setiap kali berkomunikasi ingin memastikan kondisi Mbak Lia juga ya, alhamdulillah sehat gitu. Selama di Wisma Atlet sehat, makanan terjamin, maksudnya hatinya juga gembira karena kan kita banyak ketemu teman-teman baru gitu. Atau sedangkan keluarga juga harapannya ya pandemi cepat berakhir, cepat ketemu keluarga lagi. Iya, iya. Nah itu hati yang gembira adalah obat, betul ya? Betul, betul. Hati yang gembira adalah obat, itu betul sekali. Iya, iya, iya. Gitu. Iya, iya. Kembali ke Dokter Arifin. Kalau misalnya mendengar pemaparan tadi dari Dokter Aulia, dari Mbak Lia gitu, sebetulnya begitu banyak pasien yang di-handle gitu, yang dikelola. Apakah setiap hari itu ada brief khusus gitu sebelum para dokter ini bertugas, atau apa yang diberikan semacam semacam brief itu, semacam informasi dari komandan lapangan itu? Apa dok? Ya, jadi kita sudah terbiasa sebelum melakukan tugas, bahkan memang pertama kali mereka relawan sipil juga kita apelkan bersama dengan dari tentara, dari Polri juga. Jadi saya biasakan semua harus jelas, briefing harus jelas sebelum melaksanakan tugas, harus kita briefing. Memang dari awal mereka ke sini pun ke Wisma Atlet juga sudah kita biasakan apel pagi, jadi kita briefing apa yang boleh dilakukan, rencana apa yang akan dilaksanakan. Bahkan awal-awal dulu kita gladikan, artinya bagaimana masuk ke Tower 7 Red Zone, bagaimana menggunakan APD, bagaimana keluar dari Tower 7 itu Red Zone, waktu itu kan hanya Tower 7. Kemudian melepas APD bagaimana harus dilaksanakan dengan benar. Itu kita gladikan, kita kasih contohkan awal-awal dulu ya. Terima kasih narasumber kami dengan pengalaman-pengalamannya yang luar biasa. Demikian dialog produktif kami. Kami akan kembali lagi di dialog produktif selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.